Ini harganya berapa kak kalau Denza? 967 juta. Station charge-nya gimana ya kak? Ada itu kayak yang di pojok kiri gitu. Kenapa kalau gua ke showroom naik motor pestel jepit bajunya jelek? Pikir nggak mau aku beli? Kacau nggak sih kalau Ambil nggak dilayanin? Pada hari ini saya menyampaikan hari ini Jumat 24 April 2026 kami telah mengirimkan somasi kepada konten kreator tersebut. Tapi balik lagi Della di sini udah megang kuasa hukum. Ya kuasa hukumnya pun bukan kaleng-kaleng guys. Ini dia kuasa hukum dari Della nih. Kausar SH dari Eder Lovem yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari BYD Denza Dipo Denpasar. Halo guys, welcome back to my channel ya. Kali ini kita bakal membahas BYD ya, mobil listrik yang sedang jadi bahan pertikaian oleh netizen nih. Yang dimana dia datang ke showroom katanya nggak dilayanin, tapi dari sisi CCTV showroom dia tuh dilayanin ternyata. Jadi ada dua POV yang berbeda di sini. Ini yang bakal kita bahas dan kita lihat kira-kira gimana awal mula kasus ini sehingga ini bakal menjadi pertikaian yang sangat cukup ramai nih. Nah, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya karena kita membahas semua kasus yang sudah viral termasuk kasus ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke, ini dia akun ya. Kita bisa lihat di sini namanya Della, yang dimana jumlah pengikutnya 2 juta guys. Yang artinya ini impact-nya sangat besar ketika dia buat konten seperti itu. Apalagi membawa sebuah showroom ya. Dan kita lihat videonya kayak gimana. Harusnya belum dihapus ya. Nggak dihapus karena dia ngerasa benar dan dia punya hak buat melakukan hal tersebut. Soalnya dia konsumen adalah raja gitu ya. Prinsip kayak gitu. Dan ya kita lihat videonya seperti apa. Apakah dia yang benar atau showroomnya yang benar nih. Kita lihat videonya, let's go. Gue ngecek-ngecek mobil ke showroom BYD di Bali dengan keadaan seperti ini. Pakai gue gini, naik motor sama tim gue semua. Tapi kayak orangnya, gitu, salesnya gitu. Pak, saya mau nanya-nanya ya di gue nih. Iya boleh, lihat aja. Ini boleh dinyalain nggak kak? Boleh, itu udah nyala. Gitu, gue nggak dilayani sama sekali. Gue bener-bener mau cari mobil listrik karena BBM naik. Terus tadi lucu, gue nanya, ini harganya berapa kak kalau Denza? 967 juta. Station charge-nya gimana ya kak? Ada itu kayak yang di pojok kiri gitu. Kacau ya? Kacau banget. Nggak jadi beli, kita cek aja yang di Jakarta, lebih ramah. Iya, coba cek Xpeng ya. Kenapa kalau gua ke showroom naik motor pestel jepit bajunya jelek? Pikir nggak mau aku beli? Kacau nggak sih kalau Ambil nggak dilayanin? Kacau. Sendal lu aja Hermes lagi. Nggak kelihatan kali dia. Ya, di sini dia dengan songong dan sombong gitu ya. Di sana tidak dilayanin mentang-mentang naik motor gitu. Di sini dia kayaknya bawa tim deh. Dengan dia bilang kalau dia pakai jaket masuk ke dalam gitu kan. Kita lihat komentar netizen. BD Mahendra Data nih kayaknya. Infonya salesnya langsung resign guys. Ya jelas. Kalau kayak gini ini bahaya banget nih. Ya yang ketar-ketir bukan perusahaannya tapi yang melayaninya ya. Bisa kehilangan guys. Untung ada CCTV yang menjawab semuanya. Oke. Kita lihat dari POV dari dia ya. Akhirnya di sini pihak BYD-nya itu mengklarifikasi nih. Dan inilah langkah yang bakal dia lakukan setelah selebgram tersebut membuat konten seperti itu. Let's go. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya AM Jagat Kausar SH dari Eder Lovem yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari BYD Denza Dipo Denpasar. Pada hari ini saya menyampaikan hari ini Jumat 24 April 2026 kami telah mengirimkan somasi kepada konten kreator tersebut. Dan kami himbau kepada masyarakat umum dan netizen untuk menahan diri dan tidak menyebarluaskan konten terkait kasus yang sedang bergulir. Semoga kasus dan langkah hukum yang kami tempuh dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Selamat malam. Oke, kayaknya pihak BYD nggak mau langkah yang simple, tapi langkah yang sulit, yaitu dengan cara menempuh jalur hukum. Ya, ini sulit sih.
Dan gue juga nggak tahu kenapa pihak BYD malah menempuh jalur hukum gitu. Jadi dari akunnya BYD ini ya, yang Denpasar, dia juga pun mengklarifikasi nih. Dia menunjukin dari sisi TV-nya. Menanggapi informasi yang beredar luas mengenai pengalaman salah satu pengunjung di showroom kami baru-baru ini, izinkan kami memberikan penjelasan berdasarkan fakta di lapangan demi kenyamanan dan keterbukaan bersama. Sesuai dengan standar pelayanan kami, setiap tamu yang datang tanpa memandang atribut maupun kendaraan yang digunakan akan disambut dengan standar keramahan, tamah, dan pelayanan yang sama. Berdasarkan catatan internal dan penentuan kami, dapat kami jelaskan melalui fakta lapangan berikut. Ya, jadi pihak BYD itu kayak menyebarkan CCTV. Karena CCTV nanti cukup membosankan, kita lanjut aja dari sisi klarifikasinya ya, yang selebgram ini. Saya Della dan ini semua tim saya. Pertama-tama kami ingin memohon maaf atas segala kegaduhan yang sedang terjadi di sosial media. Di sini kami semua ingin menjelaskan kronologi yang terjadi di lapangan dengan sejujur-jujurnya dari sudut pandang kami. Hari Minggu tanggal 19 April 2026, kami berenam datang ke dealer mengendarai 3 motor dengan maksud dan tujuan ingin survei dan berniat untuk membeli mobil listrik tersebut. Saat memasuki area dealer, kami langsung bertemu dengan satpam. Salah saya itu masuk dengan motor tanpa menanyakan satpam terlebih dahulu. Yang saya lihat itu di depan itu ada motor yang terparkir, sehingga saya mengira itu tempat parkiran. Dari rekaman CCTV tersebut, ada saya dan Richard yang sedang ditanyai oleh satpam maksud dan tujuan kami datang ke dealer. Kami menjawab, kami ingin survei Pak, dan bertanya-tanya tentang mobil listrik. Lalu kami melihat dan merasa respon dan ekspresi dari satpam tersebut kurang mengenakan. Saat kami merasa respon satpam yang kurang mengenakan, kami akhirnya merapikan diri melepas jaket sebelum masuk ke dalam dealer. Kemudian kami semua masuk ke dalam dealer dan bertemu dengan sales wanita yang menyambut kami dengan baik awalnya. Saya minta maaf dengan statement saya yang menyatakan bahwa saya tidak dilayani sama sekali. Saya dilayani tetapi dengan pelayanan yang kurang baik menurut saya. Oke, di sini dia ada kesalahan kalimat nih ya. Yang dimana dia dilayanin tapi kurang baik. Beda dengan statement nggak dilayanin sama sekali. Itu yang artinya itu tidak dilayanin sama sekali. Tapi ini dilayanin tapi cuma kurang baik aja. Satu kesalahan dia. Setelah berbincang panjang tentang kebutuhan kami kepada sales wanita tersebut, kami akhirnya meminta sales tersebut untuk mendampingi kami ke showroom Denza. Dan sales wanita tersebut menyanggupi untuk menemani kami ke showroom Denza dengan alasan BYD dan Denza satu perusahaan. Lalu kami semua masuk ke dalam showroom Denza dan bertemu dengan oknum sales pria. Kami langsung menanyakan hal-hal detail tentang mobil tersebut, dari harga sampai ke charging station. Kami tidak langsung meminta izin untuk pembuatan konten. Faktanya tidak sesuai dengan narasi yang ada di rekaman CCTV tersebut. Saat sedang narasi tersebut itu nggak sesuai dengan yang udah ada CCTV. Ya bisa sih dimainkan sebuah narasi karena kan di CCTV itu nggak ada suara ya guys. Oke, lanjut lagi. Jadi dia di sini nggak membenarkan CCTV yang narasinya diberitakan oleh si akun BYD tersebut. Dibantah nih. Ceritanya tuh kayak gini nih dari sudut pandangnya si Della. Katanya tentang detail mobil listrik, kami merasa respon dari oknum sales pria tersebut kurang ramah. Dia menjawab pertanyaan kami dengan jawaban yang singkat, ketus, dan seadanya. Singkat cerita, saya dari perwakilan tim meminta izin kepada oknum sales ini untuk pengambilan gambar dan dokumentasi dan diperbolehkan. Karena sudah diizinkan, saya mengarahkan Della untuk pengambilan gambar di luar dan setelah selesai kita masuk lagi ke dalam showroomnya. Saat masuk kembali ke dalam dealer, kami mendapati bahwa oknum sales tersebut sedang sibuk sendiri. Setelah oknum sales ini tidak memiliki inisiatif untuk menjelaskan kepada kita baru menyadari bahwa sales wanita pertama yang mendampingi kita pergi dan meninggalkan kita tanpa memberikan informasi terlebih dahulu. Lalu kami masuk ke dalam mobil dengan tujuan ingin melihat interior mobil. Namun kami mengalami kendala dengan fitur mobil listrik tersebut. Saya sendiri mengalami kesulitan dalam menstarter mobil tersebut. Lalu meminta bantuan dari tim untuk menanyakan kepada sales. Saya memanggil oknum sales tersebut untuk minta bantuan. Saya menghampirinya namun tidak ditanggapi. Karena belum ada bantuan dan tidak ada respon sama sekali, saya berinisiatif untuk memanggil oknum sales tersebut. Namun saya mendapati oknum tersebut sedang bermain handphone. Nah, saat saya panggil, dia menunjukkan gestur yang malas dan enggan memberikan bantuan. Kak, sorry, Denza ini cuma satu ini doang ya, tipenya? Ini doang. Soalnya jangan diambil gambar ya. Sorry. Dalam video tersebut, oknum sales pria itu datang dan memberikan info bahwa dia tidak ingin masuk ke dalam kamera. Kami menghargai keputusan privasinya, lalu kami lanjut bertanya tentang cara menstarter mobil tersebut. Ini boleh dinyalain nggak sih, Kak?
Nyalain Ci. Gimana caranya? Gue nggak pernah punya mobil listrik. Di mana, Caranya Pak? gimana kak? Di sini gak sih? Di situ gak ada emang? Injak remnya? Hah? Oh, starternya di situ. Oh. Nggak ada bunyi. Bisa kalau Pajar gitu. Iya, ngerti gak? Lo ngerti gak lo? Iya. Ci. Kok mati? Chat lagi. Oh. Coba lagi. Iya, ini udah. Saya merasa oknum sales pria tersebut memberikan informasi secara acuh tak acuh dan membiarkan saya kebingungan dalam cara men-starter mobilnya. Setelah itu kami berdiskusi. Tapi jujur ya, kalau gue lihat dari sudut pandangnya, biasanya sales mobil ada di samping pengemudi. Ini malah jaraknya malah di bagian penumpang. Oke, itu emang agak janggal sih. Ya, gue pernah sih dilayanin hal kayak gitu tuh bete banget. Mungkin karena dia dilayani selebgramnya, ini bakal menjadi konten sih. Ini bakal bisa menjadi cuan dan kekesalan dia bakal ya biar netizen aja lah yang nyerang gitu kan. Ya kalau kita kan sebagai orang biasa ya udahlah, cari tempat lain aja orang kayak gini ya. Pelayanannya jujur gue kayak gitu. Males banget ribet kayak gini. Lanjut. Dan memutuskan untuk pergi karena kami merasa canggung diberikan pelayanan yang kurang baik. Setelah itu kita kembali lagi ke showroom BYD dan ingin menanyakan beberapa hal tentang mobil. Tetapi karena kita udah kecewa dengan pelayanannya dan kita memutuskan untuk pulang saja. Karena kami semua merasa kurang nyaman dengan pelayanan yang diberikan dari awal hingga akhir, kami membuat video kritikan spontan yang bertujukan untuk oknum sales pria tersebut. Tanpa ada tujuan dan maksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan brand BYD Bipo Denpasar. Pihak manajemen memang sudah menghubungi kami dan memohon maaf kepada kami atas kejadian tersebut, tetapi kami belum menemukan waktu yang pas untuk bertemu. Kami meminta agar rekaman bukti CCTV tersebut ditayangkan secara full, tidak dipotong-potong, dinyalakan audionya dan tidak dipercepat. Kami semua merasa dirugikan karena narasi yang dibuat tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Oke, makin panas nih ya. Dan kita bisa lihat Della di sini nggak menghapus videonya yang sudah viral dan tembus 16 juta tersebut karena BYD tidak membuat narasi tersebut apa yang sesuai dengan Della terjadi. Mungkin pegawainya juga takut lah ya kalau emang dia mengakui hal tersebut. Ya namanya dia bakal dipecat. Kalau dia mengakui, ya saya ngelayanin dengan cetus, saya nggak peduli dengan mereka. Tapi gue jujur ngeliat video satu itu kayak emang agak janggal, ya. Yang dimana sebagai seorang sales, biasanya dia bakal ngajarin. Dia ada di bagian supir. Karena itu bagian yang sensitif tuh, ya. Salah nginjek rem, salah starter. Itu kan bahaya banget. Tapi yang tadi kita lihat, ya udah gitu kan. Nah kita lihat apalagi nih statementnya pada Jumat 24 April 2026 sekitar jam 10 pagi saya sudah resmi menunjuk kuasa hukum untuk melakukan mediasi perkara ini dan saya diwakili kuasa hukum saya sudah datang dan bertemu dengan pihak BYD Bipo Denpasar untuk meluruskan dan mencari titik tengah masalah yang terjadi dengan baik. Ternyata pihak BYD juga sudah menunjuk lawyer. Di sini saya mendapatkan WhatsApp dari lawyer pihak BYD terkait surat somasi 1. Dan itu tidak diserahkan kepada lawyer saya di dalam, melainkan dikirim melalui WhatsApp saya pribadi. Demikian kami untuk membuat narasi yang sesuai dengan faktanya dan jujur. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya ya. Jadi pihak BYD ini kayak pengen nyalahin Della nih. Dia buat konten tipu-tipu gitu maksudnya ya. Secara nggak langsung ini berarti mematikan Della juga nih kalau dia mengklarifikasi ya saya minta maaf apa yang disampaikan BYD itu benarnya. Secara nggak langsung ya sekarang nama Della sendiri tercoret kalau dia minta maafnya seperti itu ya. Ini ya klarifikasi resmi, kronologi dan penjelasan kritikan atas pengalaman pribadi yang berujung somasi. Konten yang disampaikan merupakan bentuk pengalaman pribadi dan evaluasi atas pelayanan yang kamu terima saat itu, serta tidak dimaksud sebagai serangan terhadap pihak manapun. Tim sales Denza menghampiri tamu dan rombongan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan terkait kendaraan Denza. Fakta yang terjadi di lapangan, oknum sales sibuk sendiri bermain HP dan tidak melayani kami dengan baik. Oke, ya ini bisa jadi celah juga buat Della karena pelayannya di sana nih, harusnya kan ngedampingin.
tanggal 24 April 2026 pukul 10 atau 11 kuasa hukum Della datang. Oke, kuasa hukumnya juga punya nih bukti nih. Selamat siang Bu, saya bla 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 dari kuasa hukum BYD Dipo Denpasar ingin menyampaikan somasi 1 terkait konten ibu buat pada tanggal 19 April 2026. Berikut somasi dan surat kuasa terlampir, terima kasih. Somasi baru dikirim ke WhatsApp pribadi saya pada pukul 11.39. Padahal sebelumnya kuasa hukum saya sudah berada dalam dan berbicara langsung dengan pihak BYD Dipo Denpasar tanpa pernah diberikan tahu bahwa saya telah disomasi. Oke. Setelah kuasa hukum saya keluar pukul 11 atau 12, barulah saya mengetahui somasi itu dikirim langsung ke WhatsApp pribadi. Jadi tidak benar saya datang karena somasi, karena sejak awal saya datang murni untuk menunjuk itikat baik menyelesaikan persoalan ini secara langsung. Tapi ya terlepas benar atau salahnya, karena kan ini proses hukum masih berlangsung nih, kita nggak bisa bilang apa-apa. Yaudah guys, kita tunggu aja untuk prosesnya. Ini dia videonya. Gimana menurut kalian? Apakah pihak BYD yang benar? Kalau emang ternyata itu dilayanin dan hanya konten kreator ini cuma buat konten aja. Dan ini menurut gua agak serem juga pihak influencer ini atau Della buat konten menjatuhkan perusahaan, itu agak serem. Tapi balik lagi, Della di sini udah megang kuasa hukum. Ya kuasa hukumnya pun bukan kaleng-kaleng guys. Ini dia kuasa hukum dari Della nih. Kausar SH dari Eder Lovem yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari BYD Denza Dipo Denpasar. Ya, bukan kaleng-kaleng ya kuasa hukumnya. Jadi ya udahlah, kalau kayaknya ini pihak BYD pengen menempuh jalan yang sulit ya. Dan influencer juga kayaknya pengen menempuh jalan yang sulit, soalnya ya buat apa gue minta maaf? Gue jujur kok, gue ngalamin kayak gitu. Tapi ada poin yang salah adalah dia pakai jaket itu doang sih. Ya, gimana menurut kalian? Gue undur dulu, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.